Kembali di Breaking News pemirsa, dan kita masih bersama dengan kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua, Nelson Simanjuntak. Pak Nelson, kita lanjutkan lagi perbincangan kita, Pak. Ini kan yang kemarin sempat dibahas di mana-mana, Pak. Sambo. Ini kan kemudian sudah dinyatakan diberhentikan, mungkin ya dari sidang kode etik kemarin. Kemudian mungkin dari awal juga beliau katanya sudah meminta maaf, katanya menyesal atas perbuatannya. Namun kemudian tiba-tiba dia di akhir kemudian bilang akan banding. Bagaimana dari pihak keluarga Joshua menanggapi banding yang akan dilakukan oleh Sambo? Ini dia menarik sekali. Saya penganut paham lagunya Ahmad Albar itu. Dunia itu panggung sandiwara. Mari saya breakdown dulu dari awal. Kita mengikuti semua, mata memandang bagaimana kode etik mengumumkan. Jenderal semua itu, Komjen Pak Asari kalau nggak salah saya, sorry. Nah, di sana dikatakan bahwa beliau ini masuk kategori kode etik. Di dunia peraturan PP 3 2002, kalau tidak keliru, di situ disebut 3 jenis hukuman itu. Ringan, sedang, berat. Ini kategori paling berat. Jadi kalau dia paling berat, pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, disingkat PTDH. Konotasinya asal sudah bahasa tidak di setiap peraturan regulasi yang dikeluarkan pemerintah, maka konsekuensinya beliau tidak akan dapat pensiun. Sia-sia semua jam kerja, jam tayang beliau itu 25-30 tahun untuk Republik ini. Melihat usia beliau ya. Yang kedua, beliau nggak bisa lagi melamar di dunia pegawai negeri sipil. Pegawai negara, kecuali swasta, direktur sendiri, dan sebagainya. Yang ketiga tentunya lokomotif ya keluarga pun nggak dapat apa-apa, nggak ada lagi tunjangan, close. Inilah di dalam kode etik kalau dia masuk kategori pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, tiada kata lain, ya hukuman, perbuatan, kelakuan ya ada harus risiko. Andai kata itu dengan hormat, maka mesti bisa dapat pensiun. Atau kalau terbukti di luar dari kita, baru. Sebenarnya SK belum diterima loh, belum. Kemarin, nah ini akan diajukan pimpinan. Siapa pimpinan tertinggi sesuai dengan pangkat. Di regulasi itu juga. Perka Polri ya di 2022 ini akan tercantum di sana apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban. Antara lain bisakah banding? Kemana bandingnya? Berapa hari? Kita mendengar seksama dari tim yang sudah dipercayakan oleh Pak Kapolri dan pemerintah. 3 hari beliau langsung menyatakan banding. Hak beliau sebagaimana regulasi diberikan 21 hari dengan hak pengamanan. Nah di sini, dari sana nanti dikasih termin waktu tadi baru. Apakah ada perubahan? Ini satu sisi atau memang dikuatkan. Kalau sampai sudah dikuatkan selesai. Udah selesai di situ? Belum. Apa yang kita minta? Yaitu tadi. Untuk satu lagi regulasi peradilan judikatif. Pidana. Kita menawarkan, usulkan, menyampaikan ya pasal 340. Pembunuhan berencana. Ya, atau 338. 55 dan 56 juntonya ya, KUHP semua. Inilah frame untuk regulasi bagi Bapak Fanta Sierra yang sudah nonaktif. Fanta Sierra ya. Kalau saya boleh nyebut Verdi Sambo. Silakan. Apa, ya? Kalau media bebas saja, negara demokrasi. Tapi saya di bawah sumpah untuk menyebut inisial-inisial itu. Kalau belum inkrah. Tapi sebenarnya menarik Pak ya. Apakah ini kan isu bahwa Sambo kemudian mengajukan banding karena biar dapat pensiun. Itu kan memang ada keluar dari pihak keluarga Joshua. Apakah memang semata-mata tadi kespesialan dia kalau misalnya tidak diberhentikannya secara tidak hormat, semuanya akan hilang Pak ya, mungkin kespesialan beliau. Apakah hanya karena itu saja? Apakah Anda melihat ada sesuatu yang lain di balik pengajuan banding ini Pak? Ini dia. Kalau ini kita masuk praduga ya. Yeah. Praduga tidak bersalah, dugaan-dugaan. Kalau ahli hukum akan mengatakan ini bergesernya dari pasal 340 ke pasal 338. Itu satu untuk yang pidananya. Nah, untuk yang tadi, Saudara Bre benar sekali mengatakan
itu, andai kata ini berubah menjadi 2 poin itu, pemerintahan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, dan pemerintahan tidak dengan hormat. Mudah-mudahan saya tidak keliru, sudah cukup lama saya ingat ini. Di sana apapun namanya dengan hormat. Terlepas keluarga sakit hati atau apa, hukum harus ditegakkan. Ini menyangkut hak dan kewajiban. Kalau nanti penyimpangan itu di sisi lain, nah baru kita bersuara kembali bahwa pemerintah, SQ, alat penegak hukum menerapkan hukum yang tidak pas untuk itu. Nah, bisa kita lihat terminologi ketiga. Belum dibacakan, sudah disiapkannya tadi surat permintaan maaf dan tentunya surat pemberhentian. Kalau duluan ini pemberhentian dan cepat diselesaikan tanpa ada tafsir-tafsir lain, loh ini pemberhentian yang memang paripurna. Kemungkinan kalau jam terbang beliau, usia dan masa kerja sudah fix ini, melihat daripada ranknya, kepangkatan. Tapi Bapak pimpinan, Pak Kapolri sudah melihat hingga kemungkinan itu diabaikan karena sudah akan masuk kepada frame keputusan. Sebenarnya bukan surat keputusan lagi, keputusan tentang pemberhentian tidak dengan hormat. Baik, menarik sekali memang yang kita bicarakan pada malam hari ini terkait dengan tadi Bapak menyampaikan bahwa kita masih menunggu ini nasib pasangannya gimana gitu kan, apakah ditahan atau tidak, dan mungkin publik juga berharap hal yang sama. Dan terima kasih sekali lagi Pak Nelson Simanjuntak sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Kita berharap semuanya yang terbaik untuk proses hukum yang sedang berjalan. Dan pemirsa jangan beranjak, Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut.